Bahas mengenai Garuda Muda dan peluangnya di babak semifinal. Kasit, kalau kita lihat ada pemain yang tidak bisa ikut di semifinal karena akumulasi, Iya. Rafael Strike. Bagaimana kira-kira pengaruh ketiadaannya seorang Strike ini di semifinal nanti? Iya, pastinya ada kerugian di lini depan Indonesia dengan ketidakhadiran Rafael Strike akibat akumulasi ya di pertandingan semifinal, pertandingan yang menurut saya itu tensinya, atmosfernya itu jauh lebih tinggi dibanding pertandingan final. Seperti final, bahkan Iya, lebih tinggi ya. karena disitulah kemudian tim berupaya untuk bisa melangkah ke final. Dengan ketidakhadiran Rafael Strike, lini depan Indonesia pastinya kekurangan. Padahal kita berharap tadinya ketika Strike sudah mulai on fire, sudah memperlihatkan lagi geliatnya, ketajamannya betul. dengan menciptakan 2 gol dan aksi-aksinya yang lain ketika menghadapi Korea Selatan. Kemudian bisa dilanjutkan pada saat pertandingan semifinal ya. Ya tapi apa mau dikata, karena dia memang harus Terkena akumulasi iya, ya. harus istirahat dan terkena karena terkena akumulasi. Saya kira masih ada pemain lain ya. Ada Hoki Caraka di sana, ada. Siapa kira-kira yang akan dimainkan oleh coach? Dalam situasi pertandingan yang sangat penting seperti ini ya, saya lebih memilih Ramadan Sananta sebenarnya. Sananta ya. Tapi kadang-kadang Sintayong kan pikirannya tahu. susah ditebak. Bisa saja tiba-tiba Hoki Caraka yang, yang ditampilkan gitu untuk mengelabui lawan ya. Betul. Tapi apapun saya kira Sintayong lebih tahu mana yang harus diturunkan, apakah Ramadan Sananta ataukah Hoki Caraka. Tapi kalau saya kemarin sendiri juga di pertandingan sebelumnya kan dia sebagai pemain pengganti ya Ramadan Sananta, kemudian bisa memberikan nafas baru gitu ya ketika teman-teman sudah mulai lelah mungkin gitu kita berharap dia tampil sebagai starter menggantikan Rafael Strike. Barangkali saja penampilannya akan lebih oke ketimbang dia turun dari bangku cadangan. Betul. Dan kalau misalnya kita bahas pemain ke-12, supporter. Iya. Ya kemarin ketika menghadapi Korea Selatan kita lihat, wah tribun bisa kita katakan Indonesia itu banyak sekali yang hadir ya. Betul. Dan di dalam negeri sendiri kita tahu banyak sekali spot-spot nonton bareng ya. Bagaimana pemain, apakah bisa merasakan mobil tersebut dari para penonton? Iya, supporter adalah pemain ke-12 ya. Dan bermain di luar negeri itu seperti bermain di kandang sendiri. Karena apa? Mayoritas penonton yang ada di stadion itu adalah pendukung Indonesia ya. Tenaga kerja yang ada di luar negeri ya. Sangat banyak pendukung-pendukung Indonesia di Qatar. Dan saya pikir ini keuntungan tersendiri untuk tim Indonesia. Karena ada dukungan yang begitu besar dari supporter. Sehingga mungkin ya para pemain kita merasakan mereka tidak seperti bermain di luar negeri, tapi di kandang di sendiri. rumah ya. Dan itu bisa memberikan, harapannya bisa memberikan dampak yang positif ya. Apapun bahwa supporter bisa menambah motivasi para pemain untuk tampil lebih menggigit, tampil lebih lebih berani ya. Dan ini yang menjadi keuntungan buat Indonesia. Oke, nah menghadapi semifinal nanti, kita prediksi dari Bung Gesit bagaimana? Kita masih belum tahu ya, masih to be determined ya antara Uzbek atau Saudi Arabia. Kalau misalkan melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, siapa kira-kira yang akan menjadi lawan Indonesia? Iya, Saudi Arabia dan Uzbekistan sebenarnya sama-sama tim yang sudah sangat berpengalaman ya di ajang Piala Asia U23 ini. Di babak penyisihan grup, Uzbekistan juga sangat produktif dalam menciptakan gol. 10 gol mereka ciptakan. Clean sheet bahkan, tidak pernah kebobolan. Saudi Arabia juga punya 10 gol, tapi kebobolan 4 gol. Kalau kita lihat dari perbandingan ini, perjalanan kedua tim ini, memang Uzbekistan jauh lebih produktif ya, karena tidak pernah kalah. Tapi jangan lupa, Uzbekistan berada di grup yang menurut saya agak lembek. Ya, di sana ada Vietnam, ada Malaysia, ada Kuwait yang secara kekuatan tidak sekuat lawan Saudi Arabia di mana harus bertanding dengan Thailand, Irak yang tampil sebagai juara grup, dan juga Tajikistan. Jadi kalau Saudi Arabia dengan Uzbekistan, saya melihat peluang terbesar tetap ada di Saudi Arabia. Tetap Saudi Arabia. Tapi kalau peluang supaya kita lolos ke babak final, lebih memilih siapa kira-kira? Dalam situasi seperti sekarang ini saya pikir sulit ya. Tidak ada pilihan. Siapapun sebetulnya. Karena begini, ketika tim sudah berada di babak 4 besar, semua kekuatannya sama. Betul. Indonesia debutan, mungkin menjadi tim yang boleh dibilang anak bawang, underdog, tidak punya pengalaman, tapi ternyata bisa melangkah sampai sejauh ini hingga babak semifinal. Saya yakin tim-tim yang akan berhadapan dengan Indonesia sekarang mulai berpikir. Mereka yang ketakutan justru ya, Bisa ketika menghadapi Indonesia. Mereka harus hati-hati. Tapi bagaimanapun kita doakan supaya Indonesia, walaupun sejauh ini sudah mencatat sejarah, tapi alangkah lebih indahnya kalau kita bisa melaju ke final, bahkan menjadi juara. Karena Olimpiade Paris sudah menunggu juga kalau kita melaju ke final ya. Kalau kita bisa ke final, sudah pasti satu tiket Olimpiade di tangan. Amin. Kalau misalnya kita, katakanlah yang terburuk di semifinal, kita
tidak bisa ke final dan hanya memperebutkan posisi ketiga, itu pun masih ada kesempatan kalau kita bisa tampil sebagai peringkat ketiga. Kalau tidak tercapai juga peringkat ketiga, peringkat keempat masih ada kesempatan untuk memainkan laga playoff menghadapi Guinea dari wakil Afrika. Oke, jadi apapun hasilnya ini sudah luar biasa, apalagi Indonesia tentunya di bawah asuhan STY tampil dengan sangat produktif dan membanggakan Indonesia tentunya ya. Baik, Bung Ngesit terima kasih. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, Sports Lovers, kita beralih langsung ke berita MotoGP.